Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa ada dalam diri kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad makalah yang ke-15, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahr qala al barru huwa lisanun wal bahru huwal qalb fa iza pasada lisanu bakat alaihun nufus wa idza pasadal qalb bakat alaihimul malaikah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat zaharul fasadu fil barri wal bahr menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan barru adalah lisan, sedangkan yang dimaksud dengan bahr ini adalah hati. Apabila lisannya rusak, maka manusia akan menangis. Dan apabila hatinya yang rusak, maka malaikat yang akan menangis. Kenapa dikatakan demikian? Lisan yang rusak adalah lisan yang selalu mencela orang lain, lisan yang selalu memaki orang lain, lisan yang selalu memarahi orang lain, lisan yang selalu membuat gibah, melakukan provokasi yang tidak bermanfaat, yang cenderung merusak. Lisan yang selalu memfitnah sehingga membuat orang lain menangis, menampar dengan kata-kata yang menyakiti hati orang. Sebuah pepatah mengatakan bahwa apabila orang ditampar dengan fisik, maka 1 hari, 2 hari dia akan lupa dan sembuh. Tapi ketika ditampar dengan kata-kata, orang akan merasa sakit hati selamanya seumur hidup, bahkan sampai meninggal tidak saling memaafkan. Makanya kemudian ada ungkapan mengatakan salamatul insan bihibzil lisan. Selamat manusia itu tergantung kepada lidahnya, kepada lisannya. Oleh karena itu maknanya bagi kita agar kita bersikap hati-hati dalam mengungkapkan kata-kata ataupun ungkapan, bercerita dan sebagainya agar jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kemudian yang dikatakan rusak hati adalah hatinya selalu ada sifat riya, selalu ada sifat takabur, rasa uzub. Riya adalah sebuah perbuatan, sebuah ibadah yang dilakukan bukan untuk tujuannya mengharap ridha Allah, tapi mengharapkan pujian. Ini dikatakan dalam berbagai keterangan bahwa riya ini termasuk syirik kecil. Allah sangat cemburu dengan orang yang beribadah tapi mempunyai sikap riya.
Kenapa? Karena beribadahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mengharapkan pujian dari orang lain, bukan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat atau hati yang senantiasa memiliki sikap takabur, sombong. Kita semua sudah sama-sama paham bahwa sombong ini adalah warisan iblis laknatullah. Iblis adalah makhluk yang ahli ibadah. Iblis adalah makhluk yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tapi semuanya ditolak oleh Allah karena di hati iblis ada ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik sehingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibenamkan di neraka jahanam nanti. Oleh karena itu bagi kita sebagai seorang muslim yang mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka mau kita tidak mau kita harus memiliki hati yang bersih. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura itu dijelaskan ayat yang ke-88 dan 89, dijelaskan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tenang. Kenapa demikian? Karena salah satu indikator ahli surga adalah orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang bersih. Hatinya selalu memberikan kedamaian, hatinya selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang lain. Kehadirannya senantiasa dinantikan oleh orang lain, tidak menjadi troublemaker di hadapan manusia. Karena demikian orang-orang yang memiliki hati yang sehat inilah, maka inilah hati-hati yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah engkau aku kabarkan orang yang tidak pernah disentuh oleh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah, qala ala kulli hayyinun layyinun qaribun sahl. Yang pertama adalah hati orang yang memiliki sikap hayyinun, senantiasa sejuk, senantiasa lemah lembut. Kemudian ungkapannya pribadinya menarik, tawadu, tidak mempunyai sifat takabur dan sebagainya. Inilah orang yang diharamkan disentuh api neraka. Kemudian yang kedua adalah layyinun, orang yang senantiasa memiliki hati yang lembut, yang senantiasa sejuk dilihatnya, kemudian tidak mengungkapkan kata-kata kalimat-kalimat yang menyakitkan. Karena ungkapan hati, ungkapan lisan adalah ungkapan hati. Oleh karena itu orang yang seperti akan senantiasa hati-hati dalam berbicara. Kemudian yang ketiga adalah qaribun, orang yang supel, mudah bergaul. Tidak bergaul hanya dengan kalangan tertentu, tapi semua masyarakat dia bergaul. Dimanapun dia berada, senantiasa menebarkan kebaikan. Kemudian adalah sahl, orang yang senantiasa tidak membuat susah orang, tidak menyulitkan orang lain, mempermudah orang lain, saling membantu, sering membantu. Inilah hati-hati yang senantiasa diharamkan disentuh oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang senantiasa hatinya lembut, kemudian sikapnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang keras, hati yang senantiasa menentang aturan Allah, bahkan lupa terhadap aturan-aturan Allah, maka orang ini digambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, kalau dia senantiasa lupa menentang ajaran Allah, lupa atas aturan Allah, maka Allah akan melupakannya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi kalau dia menentang Allah, Allah akan lupakan dirinya. Karena ini termasuk golongan orang-orang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari maknanya, kalau asbabun nuzul dari ayat ini adalah tentang golongan munafikin Yahudi dari Bani Nadir. Itu secara khusus, secara khos. Tapi kalau kita tafsirkan secara am, bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyesatkan manusia lain dan orang-orang yang mau disesatkan. Jadi dengan merayu, mengajak orang lain agar berbuat sesat,
Apalagi menjelang 2024 yang kemudian menebarkan kebencian dan sebagainya, menyesatkan orang lain dengan mengajak, memberikan materi dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mempengaruhi keimanan seorang. Makanya kita teguhkan hati kita dengan tetap istiqomah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakinkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk kepada Allah bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita bisa menjalankan kebenaran dan kita bisa menolak kebatilan. Inilah hati yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hati yang bersih akan melahirkan sikap dan perbuatan yang senantiasa mencerminkan orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan disebut, akan dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah sallu ala nabi qalima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar.